Ya, bisa kita mulai, Ibu Prof. Ya, silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan hari ini. Salawat Recording salam in progress. curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada yang terhormat Ibu Kepala LPPM Profesor Dr. Dimas Nur Hayati, pada yang terhormat Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi Profesor Dr. Luki, yang terhormat Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Bapak Dr. Rizal, juga para staf dan yang kami cintai, ya, para mahasiswa calon peserta KKN 2024. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi yang memberikan berbagai macam informasi kepada kalian semua tentang berbagai hal terkait dengan pelaksanaan KKN. Ya, hari ini berkenan nanti Ibu Kepala LPPM akan menyampaikan poin-poin tersebut. Kemudian akan ada sedikit juga tambahan dari Profesor Dr. Luki. Dan selanjutnya Pak Foni, ya Pak Foni, terima kasih telah hadir pada kesempatan hari ini. Akan memberikan penjelasan kepada kalian, adik-adik mahasiswa, tentang bagaimana proses pendaftaran dan pelaporan melalui akun BKPM. Baik, marilah kita sama-sama berdoa untuk acara ini semoga lancar dan memberi kita banyak pengetahuan dan pencerahan. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Untuk selanjutnya, mohon Ibu Kepala LPPM menyajikan presentasi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati ke Sekretaris LPPM, para kepala pusat di lingkungan LPPM, seluruh panitia yang terlibat untuk kegiatan sosialisasi ini, dan juga tentunya seluruh mahasiswa yang sudah hadir ya pada pertemuan sosialisasi melalui Zoom ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kegiatan KKN ya yang akan dilaksanakan insya Allah pada pertengahan bulan Juli ya dan akan berakhir nanti di akhir Agustus. Untuk itu saya akan menaikkan beberapa slide ini sekaligus mensosialisasikan kegiatan KKN tahun 2024 ya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian yang saya sayangi ya, izinkan ini sudah terlihat slide-nya ya. KKN tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara offline dengan fokus di
kota dan Kabupaten Bogor. Ya, untuk desanya nanti akan diinfokan kemudian. Nah, di Kota Bogor berbeda dengan tahun lalu ya, kita menyebar mahasiswa pada 5 kecamatan. Nah, untuk saat ini akan fokus hanya pada 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan. Kemudian untuk di Kabupaten Bogor, kita akan mengalokasikan mahasiswa pada beberapa kecamatan saja ya, dari 40 kecamatan yang ada, yaitu di Kecamatan Cibubang, kemudian ada Gunung Putri, Cigudeg, Wisadeng ya, kemudian ada di Ciampea. Kemudian untuk bobot SKS tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya 3 SKS, untuk saat ini karena sudah mengikuti kurikulum 2020, maka seluruh mahasiswa yang saat ini berada di semester 6, bobot SKS-nya sebanyak 6 SKS. Oleh karena itu, akan berkonsekuensi pada durasi ya atau lamanya pelaksanaan KKN, yaitu selama 7 minggu ya. Ini sudah termasuk webinar ya. Jadi pelaksanaan mulai dari nanti pertengahan Juli hingga berakhir di akhir Agustus, dan webinar di minggu pertama bulan September. Ini semuanya masuk kalau di total diakumulasi 7 kegiatan KKN ya. Baik, untuk kelompok, jumlah kelompoknya nanti per kecamatan, per desa ya, itu akan ditempatkan 2 kelompok ya, di mana per kelompoknya berjumlah 20 orang mahasiswa yang berasal dari seluruh disiplin ilmu yang ada di lingkungan UIK Bogor ya. Jadi digabung ya dari berbagai disiplin ilmu. Nah, akan dibimbing ke 20 orang dalam satu kelompok ini oleh 1 orang dosen pembimbing lapangan ya. Itu yang akan kita susun ya untuk pengelompokan mahasiswa. Nah, terkait dengan tema ya, tema yang akan diusung ya pada KKN ini ada 5 ya, atau yang kita sebut dengan Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kemudian stunting, zero new stunting. Jadi program yang terkait dengan bagaimana menurunkan stunting sampai ke zero. Nah, kita berupaya nanti terkait dengan apa saja aktivitasnya kita bisa diskusikan. Kemudian ada program inovasi, lalu ada One Village One Product ya, dan yang terakhir literasi masyarakat miskin ekstrim. Nah, 5 KPI ini akan menjadi fokus ya kegiatan mahasiswa dalam KKN ya di tahun 2024 ini. Apa yang melatar belakangi KPI ini? Nah, ini merupakan program KPI KKN PTN GRMD ya di provinsi ya, yang dilaksanakan bekerja sama ya Jawa Barat dengan LLDT wilayah 4 ya. Jadi ini merupakan program yang kami adopsi karena ini juga program yang perlu ya ditindaklanjuti di perguruan tinggi ya di wilayah Jawa Barat. Baik, nah untuk biaya KKN untuk saat tahun ini ya, untuk tahun akademik 2003-2004, mahasiswa membayar biaya SKS untuk KKN itu dibayarnya nanti di tahun depan ya, di semester ganjil 2024-2025, dan saudara melakukan registrasi ya pada pencatatannya pada saat FRS ya, pengisian form rencana studi itu dengan mengambil mata kuliah KKN sebanyak 6 SKS
dan biaya SKS-nya disesuaikan dengan besarnya SKS di masing-masing prodi, jadi tidak sama, tergantung dari prodinya, ya. Kemudian untuk biaya operasional KKN, saudara membayar pada saat pendaftaran. Jadi pendaftarannya akan dilakukan di awal Juni ini, karena kami harus mendata mahasiswa yang akan mendaftar dengan jumlah yang sudah fix gitu ya, karena kami juga harus memastikan beberapa hal sehingga jauh-jauh hari pendaftaran ini sudah dilakukan dan mahasiswa pada saat pendaftaran ya membayar biaya KKN ya sebesar 300.000 rupiah. Nah, dana 300.000 ini akan dikelola ya untuk kegiatan KKN. Misalnya untuk pertama, membeli seragam, ya seragam yang nanti mahasiswa akan gunakan selama berkegiatan. Kemudian membeli seragam untuk DPL juga, berupa rompi gitu ya. Kemudian untuk biaya insentif kegiatan buat mahasiswa ya per kelompoknya itu 1 juta karena durasinya lebih lama ya. Kalau tahun kemarin tuh 500.000, kalau sekarang 1 juta per kelompok. Kemudian ada biaya pembukaan dan penarikan di kecamatan, ya ini juga perlu akomodasi. Lalu biaya monitoring, DPL ke lokasi KKN, kemudian biaya monitoring pimpinan di fakultas-fakultas, di prodi, di LPPM, kemudian ada biaya webinar dan biaya-biaya lainnya ya, biaya penyelenggaraan teknisnya. Nah, sedangkan yang dari fakultas itu untuk ke fakultas ya, untuk prodi peruntukannya dan ke universitas. Ini terkait dengan biaya SKS ya, sebagaimana biaya SKS yang selama ini adik-adik mahasiswa bayarkan ya, ini akan peruntukannya untuk ke fakultas dan untuk ke universitas ya. Baik, perkiraan jumlah peserta KKN di tahun 2024 ini ya, ini ada 998 mahasiswa ya, dengan rincian sebagaimana bisa lihat pada slide ini ya. Yang paling banyak memang dari FAI ya, karena banyak prodinya ya, dari manajemen ini yang kedua, kemudian ada Fakultas Teknik, FKIP, Fakultas Ilmu Kesehatan, lalu Fakultas Hukum. Ya, tetapi jumlah 998 ini mungkin akan tidak sebesar perkiraan ya, karena ada beberapa mahasiswa yang sudah mengikuti program program lain ya yang bisa dikonversi pada KKN seperti kampus mengajar, kemudian MSIB, dan juga ada beberapa mahasiswa yang memenangkan hibah PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, ini dapat dikonversi sehingga tidak mengikuti lagi kegiatan KKN. Jadi kemungkinan akan lebih sedikit ya dari yang diperkirakan. Lalu apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan KKN? Pertama, mahasiswa melakukan pengisian logbook aktivitas mingguan ya pada sistem BKPL. Kemudian mengunggah laporan akhir kegiatan KKN, dan 2 ini menjadi dasar penilaian ya bagi DPL. Nah, lalu ada luaran lainnya berupa video KKN yang diupload di media massa ya sesuai dengan temanya masing-masing ya. Tadi ada stunting, OVO, dan lain. Lalu masing-masing kelompok ini menyusun 5 artikel ya. Artikel yang berkaitan dengan 5 tema tadi. Jadi kalau satu kelompok 20 orang, berarti nanti ada 4 orang ya mengambil tema stunting misalnya untuk artikelnya ya. 4 orang mengambil tema misalnya pengaliterasi membaca ya untuk pengentasan buta huruf. Atau yang lainnya mengambil tema OVO, 4 lainnya misalnya tentang penanggulangan kemiskinan dan lainnya. Ya, nanti dalam penyusunan artikel ini ke 20 mahasiswa di masing-masing kelompok itu akan dibimbing
oleh 1 orang dosen pembimbing lapangan. Kemudian 5 artikel ini diupload ya atau diunggah pada jurnal yang ada di UIK ya, diantaranya yang ada di LPPM, namanya Jurnal Abidos dan juga ada Jurma. Bisa juga di publish di jurnal-jurnal di masing-masing prodi ya. Nah, itu juga sangat. Dan pada akhir nanti di acara webinar akan dipilih 3 video terbaik. Ya, tentu video ini menggunakan hashtag ya, hashtag UIK Bogor ya. Dan ada 3 artikel terbaik juga ya dari setiap kelompok seperti itu ya. Nah, timeline-nya ini kita akan mulai dari hari ini ya, sosialisasi. Nah, ini dimajukan karena sudah masuk ke persiapan UAS ya, jadi kami masukkan ke minggu ini karena minggu depan sudah sibuk ya persiapan UAS di tanggal 19 Juni. 9 UAS itu Juni ya, kalau nggak salah 19 Juni ya. Nah, sehingga kami majukan pada hari ini. Kemudian pendaftaran ini tanggal 3 Juni ya sampai 7 Juni. Jadi saudara pada minggu ini silakan mendaftar dan membayar KKN supaya nanti begitu selesai UAS bisa langsung bergerak ya untuk pelaksanaan KKN. Lalu kami juga pada masa-masa setelah pendaftaran, setelah terkumpul semua mahasiswa, sudah ada kepastian jumlah dan sebagainya, kami akan menyusun pengelompokan ya mahasiswa dengan lokus dan juga DPL-nya. Kemudian kami akan mengumumkan kepada seluruh mahasiswa dan DPL dan juga kepada yang terlibat ya pada kegiatan ini. Nah, kemudian TOT nanti akan ada TOT ya. Mungkin ini bisa tersendiri ya Ibu Sekret ya TOT-nya ya. Nanti tentang teknisnya sebagaimana ini nanti akan kita coba agendakan. Kemudian ada survei sebelum mahasiswa terjun, barangkali ada yang ingin survei ke lokasi karena sudah diumumkan, jadi masing-masing kelompoknya sudah mengetahui ya lokasi KKN-nya. Lalu penerjunan mahasiswa ini pembukaan biasanya di kecamatan ya, ini di 15 Juli sekaligus ini adalah hari pertama kick off ya untuk pelaksanaan KKN yang akan nanti berakhir di 31 Agustus. Setelah itu penarikan KKN di akhir masa pelaksanaan yaitu di 31 Agustus 2024. Nah, mahasiswa mulai dapat melaporkan ya kegiatan KKN-nya pada BKPL. Nanti ada paparan ya terkait dengan bagaimana penggunaan BKPL. Ini mahasiswa pelaporan di 2 sampai 4 September, akan ada penilaian oleh DPL juga melalui BKPL ya di 5 sampai 7 September dan kegiatan KKN ini akan diakhiri ya dengan kegiatan webinar. Insya Allah di 9 September 2024. Jadi sebelum memasuki tahun akademik 2024-2025, ya insya Allah kegiatan KKN ini sudah selesai. Ya, jadi mahasiswa sudah bisa fokus ya pada persiapan untuk kuliah di semester ganjil ya tahun akademik 2024-2025 ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nah ini kita bisa diskusikan ya. Baik, mungkin itu saja Ibu Sekretaris. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Imas yang telah menyampaikan paparannya, memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan KKN 2024 ini akan dilaksanakan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, barangkali Prof. Luki untuk menambahkan ya, memberikan wawasan sebelum nanti teman-teman diberi kesempatan untuk bertanya.
Ya, jadi setelah Prof. Luki nanti ada penjelasan dari Bapak Dr. Foni ya tentang sistem BKPL, bagaimana nanti kalian mendaftar yang melalui sistem, dan setelah itu ada tanya jawab. Silakan, Prof. Izin Bu, saya ingin menyapa Pak Dr. Foni. Tadi kelupaan Pak Dr. Foni, terima kasih sudah hadir Pak Dr. Siap, Foni siap. Agus Setiawan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat rahmat karunia serta inayahnya kita bisa bersilaturahim meskipun dalam platform Zoom ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, wabil khusus untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala LPPM, Ibu Sekretaris LPPM, yang terhormat Pak Foni, ya, dan yang saya banggakan seluruh calon peserta KKN tahun 2024. Terima kasih atas kesempatannya Bu Sekret. Saya coba akan menyampaikan sedikit gambaran. Tadi disampaikan oleh Prof. Imas bahwa di dalam KKN ini ada key performance indicator atau KPI yang itu menjadi tema yang harus diusung di dalam KKN pada tahun ini. Saya izin share screen. Oke, para peserta yang saya banggakan, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh LLDikti 4, kemudian juga diteruskan dan ditangkap amanat ini oleh pihak UIK, ada 5 KPI yang menjadi tema. Yang pertama adalah zero new stunting, ya. Dan ini sebetulnya bukan hal baru karena pada KKN tahun sebelumnya ini juga menjadi salah satu indikator. Kemudian OVOG, ya, One Village, One Product. Ini arahnya adalah bagaimana para peserta KKN bisa mengidentifikasi, kemudian identifikasi potensi yang ada di desa, kemudian itu dikemas menjadi produk unggulan yang punya daya saing. Berikutnya adalah inovasi, program inovasi. Ini boleh dikatakan tindak lanjut dari OVOV juga bisa, gitu kan. Terutama bagaimana memotret desa. Jika tidak ada potensi produk, mungkin ada potensi lain yang bisa dikembangkan untuk memajukan desa itu. Kemudian ada literasi. Literasi ini pengentasan buta huruf, ya, buta huruf atau buta aksara, ya, baik huruf Arab, huruf Al-Quran maupun huruf Latin. Jadi ada 2 huruf di situ. Sebetulnya arah akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan literasi dan minat baca yang tinggi. Kemudian ada
Pusat Kesejahteraan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim. Ini kalau zaman dulu ada istilah desa tertinggal. Pada dasarnya ini hampir sama, yaitu bagaimana di dalam satu desa terhadap keluarga yang kategori miskin ekstrim, itu bisa diangkat, dientaskan, sehingga terbebas dari kemiskinan. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih yang disebut dengan kemiskinan ekstrim? Nanti kita lihat beberapa indikatornya. Yang pasti yang paling mudah kita cari adalah dari versinya Bappenas, ya. Karena Bappenas punya indikator tentang kemiskinan ekstrim itu. Nah, ini KPI tahun ini ya, ada Zero New Stunting, program inovasi, One Village, One Product, literasi masyarakat miskin, dan pusat Kestos. Ya. Apa yang bisa dilakukan dalam hal penurunan stunting ini? Tentu kita sesuaikan dengan potensi, kemampuan, dan kompetensi para peserta KKN. Secara nasional ada 8, tapi kita tidak mungkin ambil 8 semuanya. Carilah yang realistis yang bisa dilakukan oleh peserta KKN. Aksi 1 misalnya itu relatif sederhana. Mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini. Saya yakin, kami yakin, desa ataupun kelurahan punya program ini. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mensupport aktivitas desa dan kelurahan dalam penurunan stunting ini. Itu yang paling sederhana. Tapi kalau memang memungkinkan, misalnya aksi nomor 5, kadar pembangunan manusia, KPM, kadar yang membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi. Silahkan. Jadi saran kami adalah aktivitasnya sesuaikan yang visible dilakukan di dalam kendali ataupun di dalam kemampuan. Tapi bukan berarti asal terpenuhi ya, karena ingat tadi disampaikan bahwa setiap kelompok itu harus menulis dalam bentuk artikel. Kalau terlalu sederhana nanti bahannya kurang. Kemudian aspek peningkatan daya saing desa ini bisa dikatakan yang inovasi dan kemiskinan tadi ya. Apa yang bisa dilakukan? Dilihat dari peningkatan ekonominya, kemudian ikut di dalam membangun infrastruktur pada kapasitas yang tertentu ya. Kita tidak mengharuskan membangun jalan, membangun segala macam, tetapi dengan keahlian dan kompetensi mahasiswa ini bisa. Bahkan KKN tahun kemarin, alhamdulillah beberapa tempat sampah kemudian akses jalan itu berhasil dibangun ya, difasilitasi di dalam pembangunannya oleh para mahasiswa. Kemudian pendidikan dan keterampilan ini juga bisa, apalagi kita dari dunia pendidikan tinggi tentu punya inovasi, punya metode bagaimana cara melakukan pendidikan ke masyarakat. Bisa kepada level PAUD, SD, ataupun kelompok lain. Tentu dengan metode yang memungkinkan, sekali lagi ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, hampir semua yang sudah dilakukan pada tahun lalu adalah bagaimana membantu masyarakat
yang punya usaha atau UKM itu dibantu melek inovasi, melek digital, ya. Dibantu marketingnya, digital marketing dan sebagainya. Karena pada dasarnya sekarang kepemilikan handphone juga sudah hampir merata. Kemudian ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan, ya, diversifikasi ekonomi, pengembangan pariwisata dan penggunaan teknologi. Semua ini bisa diterapkan pada key performance indikator yang off maupun yang pengentasan kemiskinan. Jadi tidak satu-satu, tetapi bisa digabungkan sehingga satu kegiatan berinovasi memungkinkan untuk bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim. Nah, contoh lain yang bisa dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim adalah bagaimana masyarakat diberikan pemahaman, bagaimana menurunkan beban pengeluaran. Tentu kalau bahasa ekonominya adalah bagaimana program efisiensi rumah tangga, ya. Kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan. Tadi inovasi dan off itu dan berdaya saing itu bisa ditekankan di sini. Kemudian meminimalkan kantong kemiskinan dengan mensupport kegiatan atau program desa atau kelurahan, insya Allah para mahasiswa bisa bagaimana mengatur atau membantu dalam akses layanan dasar, PAUDKA, ataupun sanitasi, air bersih, persampahan memungkinkan. Kemudian hal lain, karena ini sifatnya hanya 1 bulan, kurang lebih Agustus dan September harus sudah selesai, maka ada aktivitas peserta KKN yang harus disesuaikan. Dokumen ini mengadopsi dari KKN yang diselenggarakan oleh LLDikti selama 4 bulan. Misalnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan. Penyuluhan, salah satunya adalah penyuluhan gerakan lawan kemiskinan. Targetnya 4 bulan. Kita sesuaikan. Untuk 1 bulan apa yang bisa dilakukan. Meskipun hanya sekedar pendataan misalnya. Itu tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, kita tidak menghendaki yang sifatnya minimalis. Kalau sudah ada pendataan, pengidentifikasian, what's next-nya itu muncul. Kemudian melakukan identifikasi arah minat masyarakat miskin untuk mandiri. Di pendataan dan identifikasi itu akan muncul potensi masyarakat ini ke arah mana. Potensi rumah tangga ini akan berkembang jika dilakukan treatment seperti apa. Itu akan muncul. Memfasilitasi masyarakat miskin agar memiliki identitas kependudukan. Saya punya keyakinan di beberapa desa itu masih ada yang catatan sipil kependudukannya yang masih belum tertib. Ini tidak terlalu sulit. Silahkan nanti ini bisa dilakukan. Kemudian memfasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan program perlindungan sosial. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat miskin itu punya akses terhadap kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lah. Itu bisa diatur, Pak. Bisa kita bantu. Kemudian memfasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan program peningkatan pendapatan.
Jika teridentifikasi one product one village bisa muncul, kemudian dia punya daya saing dengan inovasi, insya Allah program ini bisa dilakukan. Meskipun misalnya hanya sebatas punya rencana yang strategis, ya. Karena target berikutnya adalah bisa action. Kemudian tadi sudah disampaikan sebetulnya bagaimana sih pendekatan dalam mendorong peningkatan daya saing desa. Ini tidak hanya daya saing desa, tetapi juga bagaimana berinovasi, bagaimana memunculkan one village, one product. Menemukan potensi unggulan desa. Nah, kita mahasiswa sebagai orang yang bukan dari internal desa tersebut punya sense untuk memotret mana yang spesial di antara produk-produk yang bisa diidentifikasi itu. Ada kalanya karena keterbatasan pemahaman, satu produk yang memang sudah menjadi ciri khas itu tidak bisa dikembangkan, tetapi kita yang dari luar pasti bisa mengidentifikasi. Dan kami punya keyakinan juga setiap desa punya produk yang yang bisa dijadikan unggulan dan itu punya daya saing yang bagus. Penguatan potensi unggulan desa, kemudian setelah sudah memiliki potensi, apa treatmentnya? Harus diapakan? Dengan keyakinan kami bahwa para mahasiswa itu akan mampu, maka ini bukan hal yang sangat rumit lah. Ini bisa dilakukan. Pengalaman tahun lalu sudah, bahkan begini, pengalaman tahun lalu itu jauh melebihi ekspektasi kita. Ternyata mahasiswa luar biasa di luar dugaan kita. Beberapa inovasi, beberapa gerakan, beberapa aksi itu betul-betul di luar ekspektasi kita. Maksudnya beyond, melampaui, ya, melampaui. Dan dengan semangat yang sama, insya Allah ya, para mahasiswa akan bisa. Karena apa? Semangatnya sudah semangat membangun, kemudian juga jangan lupa bahwa selama KKN, semua mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan. Dan dosen pembimbing lapangan ini yang sekarang itu pilihan, ya, artinya tidak mencalonkan diri, tetapi memang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan fakultas berdasarkan kapabilitas, kompetensi, dan track record-nya. Kemudian apa yang dilakukan dengan literasi tadi? Pokoknya tagline-nya adalah lawan buta aksara, itu aja. Aksara Arab maupun aksara Latin. Karena ternyata masih banyak yang masyarakat yang memang masih buta aksara. Apa sih bedanya dengan buta huruf? Ya kita anggap sama saja ya. Meskipun untuk membaca beliau para yang belum bisa baca itu akan kesulitan. Tapi dengan sedikit sentuhan, kemudian bagaimana kita mengajak, bagaimana kita mengajari, insya Allah bisa dalam waktu 1 bulan. Ya. Karena mereka pun juga sebetulnya dia mengenal, tetapi biasanya merangkaikan huruf itu yang kesulitan. Yakin bisa. Buktinya apa? Meskipun buta aksara, buta huruf, tapi mereka bisa membedakan mana 50.000, mana 100.000, mana yang
10.000. Insya Allah mereka bisa. Baik, demikian yang bisa disampaikan, menambahkan tentang Key Performance Indicator. Selanjutnya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Sekretaris PPN. Terima kasih Profesor Luki atas pencerahannya ya terkait Key Performance Indicators ya. Nanti insya Allah ada waktu lagi bagi kalian untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing ya terkait dengan program-program ya sesuai dengan nanti observasi yang dilakukan di lapangan. Baik, selanjutnya disimpan dulu kalau ada pertanyaan ya. Nah, ini adalah apa yang harus kalian lakukan mulai hari ini bisa dilakukan ya. Pendaftaran sampai tanggal 7, saya ingatkan karena waktunya ini juga terkait dengan pengukuran baju ya. Nah, jadi tolong pendaftaran segera sehingga data tentang ukuran baju itu bisa kita lakukan dan nanti ketersediaan PDH ini bisa sesuai dengan waktu pelaksanaan KKN. Selanjutnya berkenan Bapak Foni Agus Setiawan, Bapak Dr. Foni untuk menyampaikan dan tolong disimak baik-baik adik-adik ya. Bila perlu dipraktekkan ya di gadgetnya masing-masing karena daftar lewat situ juga bisa ya. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sekretaris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Kepala LPPM Prof. Imas, kemudian yang kami hormati Sekretaris LPPM ya Bu Nani, kemudian para kepala pusat ya di lingkungan LPPM ya, ada Prof. Luki, juga ada Pak Rizkal ya. Dan tentunya kepada adik-adik mahasiswa semuanya gitu ya yang masih tetap bersemangat ya pada siang ini ya untuk mempersiapkan diri ya mengikuti KKN di tahun 2024 ini. Baiklah, saya langsung ke presentasi ya mengenai bagaimana cara mahasiswa mulai mendaftar KKN ya hingga pelaporan KKN gitu ya. Selesai. Izin saya share screen. Ya, sudah terlihat ya. Nah, ini kegiatan KKN yang sudah lama tapi baru. Baiklah, pertama adalah kita melihat dulu SOP ya, pelaksanaan KKN via BKPL WIKA. Jadi kita punya sistem namanya bentuk kegiatan pembelajaran lain, yaitu di luar tatap muka kuliah yang ada, itu yang disebut dengan BKPL. Nah, jadi di sini KKN akan masuk ada di dalam sistem ini, ya, di samping dari 7 bentuk kegiatan lainnya. Nah, mulanya kita mulai dari admin ya. Jadi kami di admin ini ya. Kami di admin ini akan membuat slot kegiatan KKN terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita buat slot kegiatan KKN sehingga mahasiswa nanti bisa mendaftar gitu ya. Jadi ada lowongan kegiatan KKN. Nah, lalu mahasiswa ini ya akan mendaftar ke slot yang telah kita persiapkan tadi gitu ya. Mendaftar mahasiswa. Nah, nanti dari admin akan menyeleksi ya kandidat peserta KKN-nya ya tentunya berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan ya oleh LPPM ya. Nah, jadi setelah nanti disetujui ya, maka akan lanjut ke pelaksanaan KKN gitu ya. Nah, di sini ketika KKN telah berlangsung nanti ya di bulan
Agustus tadi ya, Juli Agustus ya. Nah, yang dilakukan oleh mahasiswa di sini nanti ada mengisi logbook ya, mengisi logbook, kemudian mengunggah video kegiatan ya dan artikel jurnal ya, seperti yang tadi telah disampaikan ya oleh dipresentasi oleh Kepala LPPM ya. Nah, jadi nanti akan mengunggah mengisi logbook dan mengunggah video kegiatan dan artikel jurnal tadi di sistem BKPL ya. Nah, nanti jika telah akan berakhir masa KKN gitu ya. Nah, nanti dari dosen pembimbing lapangan ya itu akan mensupervisi ya logbook yang ditulis oleh mahasiswa ya. Dari situlah dosen pembimbing lapangan ini nanti akan melakukan penilaian gitu ya. Setelah masa KKN selesai, dilakukan penilaian ya, diberikan nilai gitu ya. Nah, seperti itu alur utama dari pelaksanaan KKN melalui BKPL UIK. Nah, untuk pendaftaran ya, nah sistem BKPL ini dapat diakses oleh mahasiswa di alamat ini ya, https ya, kemudian bkpl.uik-bogor.ac.id. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, lalu akan masuk misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian pilih vakansi ya di sini ya, vakansi atau lowongan. Nah, ini contohnya adalah KKN Nasional UIK Bogor tahun 2023 ya. Nanti di sini ada slotnya sendiri yang tahun 2024 ya. Di sini 2023 2024 genap nanti ya. Nah, kemudian klik di kegiatan KKN yang dituju tersebut ya. Nah, lalu akan ada penjelasan di sini ya, KKN-nya seperti apa, mulai berakhir kapan gitu ya, deskripsinya ya. Kemudian ada pernyataan persetujuan di sini yang harus dibaca gitu ya, misalnya ya di sini bersedia mengikuti 3 KKN bla bla bla. Nah, ini harus di checklist ya, di checklist ya, kemudian isi ukuran baju ya. Nah, tadi sudah diwanti-wanti ya oleh Bu Sekretaris ya, masukkan ukuran bajunya ya, apakah S, M, L, XL atau XXL gitu ya. Nah, kemudian di apply gitu ya, mendaftar ke kegiatan KKN ini ya. Nah, jika sudah apply gitu ya, nah itu akan tampil di menu ya events ya, applied gitu ya, berarti sudah berhasil mendaftar gitu ya. Nah, setelah berhasil mendaftar di sini ya, nanti dari pihak kami gitu ya, di admin dan di LPPM ya, itu akan menyeleksi mahasiswa yang mendaftar ya. Jika oke gitu ya, kita approve ya, nanti akan muncul di menu My BKPL di sini. Nah, itu berarti sudah berjalan nanti kegiatan KKN-nya seperti itu. Nah, ini persyaratan saya kurang tahu Bu Sekretaris apakah masih berlaku gitu ya, seperti ini ya. Menempuh minimal 4 semester ya, atau 6 semester ya, 6 semester kalau KKN nasional ya, dan IPK-nya lebih besar dari 2,5 gitu misalnya. Apakah masih berlaku atau tidak ya untuk menyaring tadi ya, menyaring mahasiswa yang mendaftar KKN. Nah, ini jika sudah berhasil tadi ya masuk terdaftar, maka bisa dilihat di menu running di sini ya, My BKPL running events ya. Nah, di sini contohnya misalnya ini ada mahasiswa ya terdaftar di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti pelaporan yang dilakukan oleh peserta KKN ya oleh para mahasiswa terdiri dari misalnya pelaporan catatan kegiatan ya atau logbook ya pekanan ya. Nah, jadi 1 pekan sekali ya mengisi logbook ya. Jadi kalau 7 pekan tadi ya, jadi mungkin 7 kali gitu ya mengisi. Apa yang dilakukan di pekan tersebut gitu ya. Misalnya ada yang sedang mengajar ataukah sedang membuat sebuah produk gitu ya. Nah, itu bisa difoto ya, kemudian diberikan narasinya gitu ya. Itu pelaporan kegiatan logbook seperti itu. Ya, kemudian tadi kan ada video ya yang harus diunggah gitu ya. Nah, itu link YouTube-nya nanti silakan dimasukkan ya. Nah, dimasukkan di pelaporan.
Kemudian tadi ada artikel kan ya, 5 artikel ya tadi. Nah, nanti juga diunggah gitu ya di BKPL ini gitu ya. 5 artikel tadi dan 5 link YouTube tadi ya, media sosial. Nah, ini contohnya seperti ini untuk mengunggahnya ya, diklik di icon ini ya. Nah, kemudian masuk. Nah, di sini akan dimasukkan contoh menambahkan logbook ya. Nah, ini aktivitasnya apa ya, kemudian dimasukkan fotonya gitu ya. Kalau ada dokumen, misalnya dalam bentuk dokumen sudah dirangkum kegiatan 1 pekan dalam 1 dokumen ya boleh ya, dalam 1 dokumen PDF sudah ada fotonya, sudah ada narasinya dalam ya, diunggah di situ ya, kemudian di save ya untuk menyimpan catatan ya. Nah, ini contoh juga artikel jurnal misalnya ya, contohnya ya, seperti itu. Nah, ini penilaian nanti, jadi akan dinilai oleh dosen pembimbing lapangan, ya. Apa saja yang dinilai ya oleh dosen pembimbing lapangan, itu tema atau gagasannya, gitu yang dikemukakan oleh mahasiswa, ya. Kemudian kesesuaian penulisan dengan template, ya nanti ada template artikelnya, gitu ya. Jadi apa subbabnya apa saja, gitu ya, sesuai dengan keumuman dari sebuah artikel jurnal, gitu ya. Kemudian keaktifan mahasiswanya ya dan pelaporan kegiatan ya atau logbooknya gitu ya. Nah, ini akan dinilai ya. Nah, kemudian nanti hasilnya akan tampil ke mahasiswa dan juga ke kami di admin. Itu secara singkat mungkin Bu Sekretaris mengenai fitur dari BKPL untuk mendukung kegiatan KKN ini. Yang kurang jelasnya nanti mungkin di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Foni yang telah menyampaikan bagaimana sistem BKPL ini bekerja, dan semoga anak-anak adik-adik mahasiswa bisa jelas ya. Tadi memang untuk KKN kali ini kita tidak membedakan KKN nasional dan internasional ya, karena KKN internasional pengelolaannya di ICO ya, di International Collaboration Office ya. Jadi kantor kerjasama. Nah, untuk LPPM tidak menangani secara langsung untuk kegiatan KKN internasional. Ya. Nah, kemudian untuk persyaratan ya sama. Jadi minimal di semester 6 ya, semester 6. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain itu sudah terperinci secara lengkap di buku pedoman. Adik-adik nanti bisa mengunduh di BKPL ya. Nah, nanti yang terbaru Bapak Foni kami akan sampaikan. Ini sedang dalam proses finishing, terakhir ada tambahan sedikit. Dan dalam buku pedoman itu mohon dibaca adik-adik dengan seksama ya, dengan seksama membaca bagaimana peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan ya, dan di situ juga ada beberapa informasi-informasi ya yang penting ya. Misalkan antara lain ada tadi fakta integritas ya, harus ditandatangani ya, itu langsung di situ ya. Jadi dengan checklist berarti adik-adik setuju ya dengan menjaga tata tertib dan sebagainya selama pelaksanaan KKN ya. Kemudian nanti bagaimana teknik pemondokan ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu harus terpisah ya, tidak bisa bersamaan misalnya ya. Kemudian bagaimana menjaga barang pribadinya masing-masing ya, dijaga dengan baik, jangan sampai ada kelalaian ya, sehingga merugikan diri sendiri ketika ada kehilangan ya. Oke, baik. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan. Mungkin berapa mahasiswa silakan raise hand ya. Nanti kami panggil. Silakan. Jadi pendaftaran sudah bisa mulai tanggal hari ini ya. Nah, kalian silakan ya, silakan ada Usama, Rizka, dan Sofia. Nah, sementara 3 mahasiswa. Nah, dipersilakan Usama menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan Usama. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih sebelumnya.
Jadi saya izin memastikan saja terkait dengan konversi ya. Karena kebetulan ada beberapa teman yang mengikuti MSIB di semester ini. Apakah benar Bu? Jadi kita tidak perlu mengikuti KKN ini lagi karena sudah dikonversi di magang Kampus Merdeka ini. Karena sebelumnya kebijakan sebelumnya belum ada alasan untuk mengkonversi KKN ini Bu. Jadi Baik, untuk ini akan dijawab oleh ya. Ibu Kepala MSIB ini apakah sekarang sudah dikonversi atau tidak? Oh ya, ini juga informasi kepada teman-teman semua yang misalkan sudah mengikuti pertukaran mahasiswa atau apa mengajar ya, kampus mengajar ya, yang bukan dari FKIP misalnya ya. Nah, itu bisa dikonversi, tetapi teknik pendaftaran sama ya, sama. Nah, nanti kecuali ya sudah konversi, nanti harus mengupload namanya sertifikat atau bukti-buktinya ya di sistem ya, sehingga nanti kalian juga memilih itu ada program reguler atau program konversi. Nah, program konversi harus menyertakan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan ya, antara lain sertifikat ya. Nah, dari situ nanti kita anggap bahwa kegiatan KKN kalian sudah selesai ya, dan tinggal dikonversi nilainya, kita berikan nilainya. Untuk yang mereka-mereka yang dalam aturan itu sudah diakui ya bahwa kegiatan MBKM yang kalian lakukan itu dikonversi. Jadi pembayaran sama, nanti juga kalian mendapatkan PDH dan sebagainya, hanya saja kalian tidak lagi melakukan kegiatan di lapangan sehingga tidak diplot ya. Nanti bagi mahasiswa konversi memilihnya adalah pada yang event konversi ya, sedangkan yang tidak memilih pada event reguler ya. Eh, Barangkali berkenan menjawab, menjelaskan tentang MSIB Ibu Kepala. Ya, ya untuk kegiatan magang itu sebagaimana terdapat di buku pedoman ya Bu Sekret ya, buku pedoman akademik ya itu ada bisa dikonversi ke KKN dan juga ke mata kuliah lainnya gitu. Jadi KKN bisa salah satu ya dari beberapa mata kuliah dan kegiatan yang bisa dikonversi pada kegiatan MSIB. Begitu juga kampus mengajar ya, kampus mengajar untuk prodi non pendidikan itu bisa diakui dan juga kegiatan bagi para pemenang hibah PKM itu juga sama ya, dapat dikonversi. Demikian jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Kepala. Semoga jelas ya. Sama tentu saja bahwa itu harus juga ada keterangan dari prodi ya, bahwa MSIB itu salah satu kegiatan bentuk MBKM ya, dan di dalamnya ada KKN, tapi harus ada keterangan ya yang jelas dari Kaprodi ya. Memang nanti kita ada form khusus ya bagi mahasiswa konversi untuk diisi ya dan ditandatangani Kaprodi dan disertakan buktinya. Nah, nanti itu yang kami minta untuk di-upload ya di laporan untuk KKN konversi ya, dan kita approve ya. Setelah kita approve maka kalian sudah resmi ya dinyatakan diakui ya konversinya. Nanti kita teliti dokumennya ya. Nah, begitu Usama, apakah jelas? Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya silakan Firsta Angelia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten Bu, saya Vista Angelia Islami, mohon izin bertanya. Kebetulan saya dari kelas karyawan Bu. Untuk mengisi logbook itu kan per hari ya Bu ya, sedangkan kita di kelas karyawan kemungkinan untuk tiap hari datang ke tempat KKN itu sepertinya uh,
tidak bisa untuk setiap hari gitu, Bu. Jadi logbooknya itu kira-kira diisinya seperti apa, Bu? Mekanismenya untuk yang kelas karyawan, begitu. Oke, baik, terima kasih Ibu izin menjawab. Ya, Ini siap. Silakan Ibu. ya, jadi logbook itu tidak diisi setiap hari adik-adik ya. Di situ kan ada 7 minggu kegiatan ya. Jadi logbook ini diisi selama 6 kali. Ya, 6 kali, sedangkan Yang yang sharing ya, Bu. ketujuh, Ya. iya, logbooknya ini udah jelas ini tanggal-tanggalnya ya, kapan kalian mengisi logbook ini. Ya, dan itu template logbook sudah ada ya. Jadi di bagian tampak depan itu di setiap logbook itu ada sedikit keterangan ya, foto keterangan. Nah, untuk lengkapnya bagaimana proses pelaksanaan KKN itu selama seminggu itu ya dilaporkan di sana. Mungkin dalam satu kelompok sama ya, tetapi setiap mahasiswa pasti punya peran yang berbeda-beda di situ ya. Jadi ceritakan peran kalian ya dalam kegiatan itu sehingga menunjukkan bahwa kalian itu memang benar-benar berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Mengenai karyawan ya, eh, ini harus ada kesepakatan dalam kelompok itu harus ada ya memang seharusnya wajib untuk ikut ya selalu di lapangan ya, tetapi memang nah ini harus ada antisipasi atau bentuk kegiatan lain atau bantuan-bantuan lain secara moral maupun yang lainnya ya yang bisa menyeimbangkan ya porsi dalam kelompok ya peran di dalam kelompok tersebut itu silakan dimusyawarahkan baik-baik dengan kelompoknya gitu. Firsa, apakah sudah terjawab? Nah, baik, Bu. Sudah Ya, cukup jelas, Bu. Terima ya, kasih, terima Bu. kasih. Sekarang silakan Sofia. Tadi Sofia raise hand. Apakah masih ingin bertanya, Sofia? Silakan dibuka dulu mic-nya. Oke, Sofia belum siap ya, Sofia. Yang Eh, sudah raise hand. ya, silakan Eri ya, Eri. Eri, apakah ada yang ditanyakan? Izin Bu, Mm-mm. nama saya Eri dari Prodi Ilmu Hukum Bu. Oke, Izin bertanya Bu, terkait daerah KKN itu kan sudah terbagi di Kota Bogor ada 2 kecamatan, di Kabupaten ada 5 kecamatan Bu. Nah yang ingin Eri tanyakan maksudnya itu berpatokan kepada IPM nggak Bu? Maksudnya indeks pembangunan manusia yang Eri ketahui di wilayah Eri sendiri gitu ya Bu, di Kecamatan Nanggung juga kemungkinan itu masih rendah juga gitu Bu. Maksudnya apakah tidak melihat ke arah sana atau memang itu sudah ada target pengelompokan dari pihak UNIF? Jika memang berkenan masih banyak kecamatan-kecamatan yang mungkin IPM-nya peringkat 10 terbawah di Kabupaten Bogor itu sendiri. Makasih Bu. oke, baik. Ibu Kepala berkenan menjawab. Iya. Prof. Luki, ada dari Prof. Luki dulu barangkali? Baik, terima kasih. Mengenai lokasi, pada dasarnya kita tidak menentukan sendiri, tetapi kita sudah berkoordinasi dengan Bapeda, baik di kota maupun di kabupaten. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan Bakkes Bangpol. Jadi pada dasarnya merekalah yang mengarahkan. Tentu mereka mengarahkan banyak sekali wilayah, tapi begitu kita melihat sebarannya terlalu banyak ya kita batasi. Insya Allah tahun depan kita akan berkoordinasi lagi dan besar kemungkinan akan mencapai kecamatan ataupun desa yang baru lagi sesuai dengan tidak sama dengan yang tahun ini.
Jadi kita tidak menentukan sendiri, tetapi kita berkoordinasi dulu, kita meminta pendapat, kita meminta rujukan ke Bapeda Litbang. Demikian. Ya, terima kasih Prof. Luki. Begitu Eri ya, dan juga dari setiap kecamatan kita minta pertimbangan ya dari desa mana yang bisa masuk gitu ya, Eri ya. Kadang kita sudah punya sasaran ya, tetapi kemudian atas pertimbangan dari kecamatan ya, nanti itu juga menjadi hal yang oleh karena itu untuk plotting lokasi belum bisa kita share ya. Oke. Jadi kita tunggu segera kalian semua daftar ya nanti, karena kalau enggak nanti plottingnya susah ya. Langsung begitu tanggal 7 selesai pendaftaran kita langsung plotting ya, sambil terus kita berkoordinasi dengan pihak kecamatan ya untuk penentuan lokus desa maupun kelurahan ya. Sebenarnya kita sudah punya ancangan ya, tapi tetap kita berkonsultasi pada pihak yang terkait. Begitu Eri ya. Baik. Ya, silakan Eri, sudah terjawab. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Rehma. Ya, silakan Dek, Rehma. Ya. Izin bertanya, Bu. Tadi Oke. pertanyaan pertama itu kan konversi yang mengikuti program MSIB semester saat ini ya, Bu. Kalau semester kemarin itu tetap dikonversi atau enggak ya, Bu? Ya, apakah semester kemarin sudah dikonversi dengan mata kuliah yang lain? Sudah. Sudah ya, kalau sudah kan berarti habis jatahnya. Nah, ya. Ya, kalau sudah habis jatahnya tidak. Oleh karena itu kita melibatkan prodi ya, Dik ya. Harus ada keterangan prodi ya bahwa ini bisa dikonversi pada kegiatan MBKM kalian ya. Oke, jelas Rehma? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Sekarang Sofia, silakan Sofia. Kalau sudah selesai risetnya diturunkan ya. Rehma Oke. ya, terima kasih. Ya, Sofia silakan. Iya, baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya Siti Sofia dari Pendidikan Masyarakat. Izin bertanya Bu terkait tadi kan waktu pelaksanaan KKN ini sampai dengan 31 ya akhir penarikan. Bagaimana mekanisme misalkan ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar gitu Bu. Izin terkait mekanisme izinnya itu apakah diperkenankan? Karena saya ada satu acara di bulan Agustus itu dan acaranya itu lebih dari 1 hari gitu Bu. Itu saya mengajukan izinnya nanti kalau misalkan diperbolehkan itu berkomunikasi dengan siapa Bu? Oke, terima kasih Salwa. Langsung saya jawab ya. Kalian punya dosen pembimbing ya. Dan nanti kalian punya juga ketua kelompok di kelompok itu. Ya, segala sesuatu dimusyawarahkan dengan baik. Jangan sampai bahwa nanti kan masing-masing juga ditanya tentang bagaimana perilaku teman-temannya ya, secara ini ya, perilaku teman-temannya selama berkegiatan. Ya, jadi silahkan memposisikan diri dalam kontribusi yang adil ya di dalam kelompok tersebut ya, sehingga nanti ketika apa yang kamu satu hari kalau kamu pakai untuk kesempatan di luar kegiatan itu, berarti pada hari yang lain kamu memberikan yang lebih daripada apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya. Yang jelas bahwa semuanya jadi ikhlas dan ridho, begitu ya. Siapa namanya? Sofia ya, Sofia. Ya jelas Sofia. Ya, selanjutnya ada sudah Sarah, silakan Sarah. Sarah, sudah siap? Oke. Sarah, oke, belum siap. Silakan Salma. Ya, Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarifah Salwa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Izin bertanya,
Sebenarnya tadi mungkin udah sempat ditanya juga sama Usamah dan Rehmat, cuman di sini saya izin konfirmasi kembali, mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan. Kebetulan kelompok saya alhamdulillah keterima PKM hibah tahun ini. Apakah untuk pendaftarannya kami tetap melakukan pendaftaran KKN dan melakukan pembayaran untuk dana KKN tersebut, dan apakah nanti berarti kami harus konfirmasi ke Prodi untuk mengisi form khusus dan juga tetap mengisi bukti di BKPL, Ibu. Terima kasih. Mungkin Oke, iya pertanyaan. betul ya. Semuanya tetap daftar sesuai. Untuk yang program khusus PKM ya nanti akan di data khusus ya. Nanti silakan berkoordinasi dengan Kaprodi ya. Dari Fikes ya Salwa ya. Halo? Salwa dari Fikes bukan? Betul. Salwa? Mohon maaf Ibu, kami dari Fakultas Agama Islam, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Oh ya, maksudnya itu ikut apa? Sudah ikut MBKM? Ke tahun ini kami dapat PKM, Oh, PKM. menerima hibah PKM, betul. TKPI ya? Iya betul Ibu Oh dari. iya. Pendaftarannya sama deh. Sama. Nanti tinggal kita akan exclude ketika nama-nama kalian masuk ya, nanti Kaprodi sehingga kalian nanti ada dalam plot khusus ya, plot khusus tidak di plot reguler ya untuk peserta PKM. Ada tambahan Ibu Kepala? Itu aja konversi berarti nanti ya Bu ya. Tapi kegiatannya kan belum. Kalau konversi kan sudah iya. selesai. Oh iya, Jadi itu yang tetap wajib lapor di logbook ya. Iya, betul. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dua lagi ya, dua lagi adik-adik. Nazir, silakan Nazir. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan Bu, terkait dengan sekarang kan sudah dibuka lagi untuk pendaftaran MSIB yang ke-6 ya, akan dilaksanakan pada semester 7 tanggal mulai September. Yang ingin saya tanyakan, kan ada beberapa jadwal magang atau itu yang sudah mulai bisa dibilang berbentrokan dengan kegiatan KKN ini Bu. Itu bagaimana ya Bu? Ya, karena memang ketika bersamaan ya, pengalaman tahun lalu deh ini nggak dikonversi kan, MSIB ini ya, magang ya. Nah, itu berarti pandai-pandai aja mengatur waktunya deh ya. Nah, mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Karena yang kan belum masuk konversi. Kalau konversi itu sudah selesai dan sudah ada sertifikatnya ya. Kalau belum, nah ini berarti ada koordinasi yang baik dengan kelompoknya. Seperti itu, Nadir, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Nanti bicarakan dengan baik dengan pembimbing ya. Misalnya sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu lakukan di tempat, kamu bisa melakukannya sebagai kompensasinya ya. Misalkan menyiapkan apa segala sesuatunya gitu ya. Tetap berkontribusi ya, asal bahwa itu dikomunikasikan dengan baik dengan kelompok. Kemudian Keisa. Terakhir ya, Keisa, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha dari Prodi PBI. Maaf sebelumnya saya tadi telat bergabung, jadi saya tidak tahu apa yang saya tanyakan sudah terjawab apa belum. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, saya kan dari reguler sore ya Bu. Kalau pagi saya mengajar, apakah boleh kalau saya mengajukan surat permohonan untuk lokasi KKN-nya tuh jaraknya tidak terlalu jauh gitu Bu. Terima kasih. Iya. Baik Keisa, pada dasarnya ini nanti plotting itu tidak akan ada
pertimbangan apa-apa ya. Jadi kalau ini bisanya ya kita memberikan surat keterangan kepada sekolah ya bahwa yang bersangkutan sedang melakukan KKN pada tanggal sekian dan sekian. Gitu ya, Keisa ya. Oke. Baik, ada hal-hal segala sesuatu yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi adik-adik semua, bisa langsung datang ke LPPM. Ya, kalau ada kesulitan dalam proses pendaftaran melalui BKPL, juga bisa datang dan insya Allah ada juga tata cara nanti Pak Foni bisa itu ya apa konfigurasinya seperti apa dalam video ya Pak, sehingga nanti bisa kita share kepada teman-teman yang lain ya, sehingga mempermudah kalian semua di dalam proses pendaftaran ya. Silakan adik-adik, tidak ada terlambat. Kalau terlambat nanti satu plottingnya nanti akan tidak dapat plotting nanti ya, repot lagi ya. Nah, kemudian juga pertimbangan yang lain-lain untuk fiksasi dari jumlah peserta ini juga sangat dibutuhkan ya, sehingga jauh hari pendaftaran ini harus segera dilaksanakan. Barangkali ada lagi tambahan dari Ibu Kepala? Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Ini masih ada satu. Oke, baik. Satu lagi nih, takut penasaran nih. Rifai, Ahmad Rifai. Ya, silakan Ahmad. Permisi Bu, maaf mau nanya. Nah, kalau misalkan mahasiswa yang punya usaha itu apakah bisa diizinkan pulang pergi apa gimana tuh Bu? Ya, Yang punya sama usaha tadi itu jawabannya Dek ya. Diatur dalam kelompoknya ya. Sehingga ketika usaha pagi ya berarti malam pada dasarnya wajib di sana ya, tapi nanti yang memutuskan semua adalah dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga ada hal-hal yang mungkin perlu ada fleksibilitas ya di dalam melaksanakan tugas itu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Kepala telah membersamai kita semua, juga Prof. Luki, Bapak Dr. Foni, dan teman-teman semua, Mas Pandu juga, teman-teman staf tata usaha yang telah membantu semua dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian pada adik-adik semua, semoga cukup jelas ya. Kalau belum nanti akan ada ini video ini direkod ya sama Bapak Pandu. Nanti kita bisa share, kalian bisa melihat kembali. Kalau juga kalian nanti ketika membuka BKPL ada buku panduan ya, silakan dibaca dengan baik buku panduannya. Dan kalau masih belum jelas ya, pintu LPPM terbuka ya bagi kalian semua untuk membantu suksesnya atau lancarnya kegiatan KKN pada tahun ini. Demikian Ibu Kepala, izin untuk menutup ya. Ya, adik-adik semua, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua dilancarkan, sehat selalu semua, dan semangat melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Foni. Terima kasih. Pak Foni nanti jam 3 sore. Ya, Jam 3:30. jam 3:30. Iya, untuk para dosen. Pak. Oh gitu. 3:30 sekarang ini. Iya, Bapak. Oh iya ya. Oke, siap. Ya, nyambung ya Pak. Ya, insya Allah siap. Enggak live dulu ya.